90.1 Fast FM untuk Anda keluarga Fast. Reni Setia hadir masih untuk Anda dalam dialog bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan seperti juga tadi yang kita sampaikan bahwasanya siang hari ini keluarga Fast kita akan ada dialog dengan tema mengapa setiap suara penting dalam pemilu. Ini dalam rangka pemilu 2024 yang hanya tinggal sebentar lagi. Hadir di studio kami ada Dr. Andes Haji Sunarno. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Narno. Waalaikumsalam Mbak Reni. Alhamdulillah. Iya. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Sehat, oke baik. Dan kita tahu Pak, masyarakat Indonesia ini akan melakukan pemilihan umum untuk menentukan presiden, wakil presiden, dan juga legislatif DPRD Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI nih Pak. Kalau kita lihat dari data box.com pada pemilu 2024 ini jumlah pemilih pemula ini tergolong tinggi nih Pak Narno. Iya, iya. Dan didominasi oleh generasi milenial yang mereka ini baru pertama kali dapat hak pilih begitu Pak. Iya. Nah menurut Bapak seperti apa sih partisipasi dan kesadaran politik saat ini khususnya bagi para pemilih pemula Pak Narno? Iya. Terima kasih Mbak Reni dan penggemar Radio Fast FM di Magelang Kota dan sekitarnya. Jadi menurut hemat kami para adik-adik pemilih pemula itu harus mendapatkan sosialisasi seluas-luasnya agar mereka bisa menggunakan hak pilih dengan setepat-tepatnya. Yeah. Kesadaran berpolitik, berbangsa, bernegara perlu harus ditingkatkan lagi karena ada meskipun kecil tapi ini kalau dibiarkan mungkin tidak baik. Yaitu fenomena tentang acuh ya, acuh terhadap apa namanya pemilu ini. Yeah. Tapi juga tidak pasti harus kita introspeksi gitu. Mungkin mereka bukan anunya ya, concernnya di situ. Jadi mereka melihat bahwa kenyataan di lapangan ini terutama generasi muda ini kan mengalami kesulitan dalam hal lapangan kerja. Yeah. Ini kan menjadikan mereka pesimis itu. Jadi banyak adik-adik kita yang sudah sudah menamatkan studinya, kemudian mencari lapangan kerja sangat sulit gitu ya. Itu menjadi fenomena sendiri sehingga mereka apatis ya. Yeah. Itu sebagian besar di antara ketika kami turun ke lapangan itu menjadikan masalah. Kemudian juga mereka melihat para pemimpinnya itu juga belum menunjukkan kepemimpinan yang baik. Artinya tidak menjadi suri teladan bagi generasi muda ini. Anggapan itu di antara adik-adik itu masih ada dan kalau ini mesti harus segera melihat penanganan. Jadi para pemimpin tidak memberikan suri keteladanan. Terus juga yang menjadikan mereka pesimis itu banyaknya korupsi yang terjadi di akhir-akhir ini. Yeah. Jadi ini menjadikan mereka pesimistis. Oleh karena itu, ini perlu ada suasana yang benar. Bahkan hajatan negara kita 5 tahun sekali ini harus betul dimanfaatkan agar bisa merubah nasib adik-adik yang pesimis-pesimis ini. Yeah. Ya, kemudian memilih pemimpin yang amanah, yang baik, yang bisa berpihak pada rakyat, memberikan peluang seluas-luasnya. Ini kalau nanti di sosial itu maka mereka akan secara bersama tumbuh kesadaran untuk siapa lagi kalau bukan adik-adik semuanya kan masa depan bangsa kita ini terletak pada adik-adik sekalian. Yeah. Mau di mana lah. Ini kesempatan. Benar. Jadi ini kesempatan agar kemudian adik-adik menentukan pilihan yang setepat-tepatnya agar kalau dirasa masih ada kekurangan yang namanya negara pasti ada kekurangannya ya. Itu bisa segera ada perubahan. Yang baik dilanjutkan, yang kurang baik harus dirubah. Baik. Itu prinsip-prinsip
mereka ketika kami turun ke lapangan seperti itu, Mbak Reni. Jadi perlu ada sosialisasi yang masif dengan sisa waktu tinggal beberapa hari ini, khususnya bagi para pemuda. Ya. Baik, terima kasih Pak Narno. Bahwasanya memang butuh sosialisasi yang masif ke masyarakat, terutama pada generasi muda. Pemilih pemula begitu ya Pak. Tadi menarik tadi Bapak bilang walaupun hanya sedikit begitu, tapi kalau dibiarkan ini nanti malah berkelanjutan dan trustnya mungkin jadi kurang begitu ya, kepercayaan kepada pemerintah nih Pak. Iya betul. Jadi karena pemerintah harus benar-benar harus memegang teguh aturan-aturan yang dibuat sendiri dengan bersama DPR. Umpamanya contohnya TNI, Polri, dan ASN harus netral, itu betul dalam pelaksanaan harus netral. Jangan, karena kalau tidak netral, kemudian nanti akan menimbulkan mengusik, kok begitu. Gitu. Kemudian penyelenggara juga harus adil, pemilu itu harus jurdil, jujur dan adil. Itu kan prinsip-prinsip pemilu seperti itu. Sehingga artinya pemerintah harus berhati-hati memegang teguh peraturan yang sudah dikeluarkan. Baik, jadi memang sesuai dengan apa yang ada di lapangan begitu ya. Jadi kepercayaan dan apatis tadi bisa berkurang begitu ya Pak. Iya. Oke, baik. Nah, salah satu fenomena yang sering muncul setiap pemilihan ini kan adanya golput tadi nih Pak, golongan putih ya Pak. Ini berarti memilih untuk tidak memilih gitu Pak. Apa memang dari tahun ke tahun setiap adanya pemilu ini golput ini memang banyak begitu Pak? Dan pandangan Bapak terhadap fenomena ini seperti apa sih Pak? Dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia? Ya ada, jadi dari tahun ke tahun golput ini ada dalam jumlah ya tidak terlalu besar tapi ada. Ya ini karena tadi melihat seperti yang saya sampaikan tadi. Namun demikian kalau toh ada masalah itu kan tidak harus kita pecahkan bersama. Bukan berarti terus kita diam acuh tak acuh, terus sebagai warga negara kita harus punya rasa tanggung jawab untuk karena kita diberi hak untuk memilih, ya gunakan sesuai dengan hati nurani Anda. Ya begitu. Jadi jadi kalau ini unsur kepercayaan pada pemerintah bisa berkurang. Ya, jadi ini kita lihat umpamanya kasat mata saja ya. Korupsi merajalela, ini menjadikan pesimis mereka. Jadi ini mesti harus diadakan pemahaman bersama, ada saluran komunikasi timbal balik sehingga pemuda harus optimis sesuai dengan menyongsong masa depannya. Seperti kita kan telah diberi suri teladan para pahlawan pendahulu kita, pejuang-pejuang kita. Benar. Bahwa sebagai pemuda harus memberikan garda terdepan, garda terdepan untuk mengambil peran. Tidak sekecil apapun harus di depan. Apalagi ini diberi peran untuk memilih gunakan dengan sebaik-baiknya. Iya, nunggunya kan juga lama ya Pak ya. Lama 5 tahun. 5 tahun terus jadi, juga. Nanti kalau umpamanya semuanya begitu kan, waduh, nanti malah dipegang susah ya. Malah nanti yang terpilih orang-orang jahat. Nanti. Nah itu, jadi mungkin kita pilih karena suara kita ini sangat menentukan 5 tahun ke depan ya Pak ya. Iya. Baik, jadi karena juga ada beberapa pendapat yang bilang kalau tingginya angka golput ini juga bisa menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan dan kredibilitas ya Pak ya. Nantinya juga pemerintah daerah pun jadi dari bawah seperti Pak Narno bilang tadi susah untuk menjalankan fungsinya dengan baik gitu karena dukungan politik kurang kan ya Pak ya. Oke, baik. Keluarga Fas nanti bisa ikut bertanya langsung dengan narasumber kami melalui 0815 7870 9640. Kami masih akan berbincang berkaitan dengan mengapa setiap suara penting dalam pemilu. Jadi suara Anda ini walaupun satu ini ya Pak, penting banget Pak. Itu sangat berpengaruh nggak sih Pak sebenarnya? Penting sekali. Jadi apalagi kalau umpamanya nanti terjadi satu putaran seandainya ini ya. Itu selisih satu kan sudah sangat menentukan. Itu katakanlah selisih satu menentukan seluruh 170 juta kan. Sangat penting. Jadi sangat penting. Itu pentingnya di situ, maka
kami membuat kesadaran bersama para adik-adik untuk gunakan hak sesuai dengan hati nurani Anda. Baik. Tapi tetap memilih. Nanti kalau pilihannya semuanya memilih yang amanah kita bisa melahirkan pemimpin yang amanah yang bisa merubah nasib kita yang sekarang ini kurang baik menjadi lebih baik. Baik, terima kasih Pak Narno. Kita break dulu ya Pak Narno. Ya, Kasih informasi juga untuk Anda keluarga FAS, dan nanti adzan zuhur juga akan berkumandang di keluarga FAS pada pukul 11.55 untuk Magelang dan sekitarnya. Jangan sampai lupa juga keluarga FAS, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_JTG, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, ataupun YouTube Kominfo Jateng. Ini akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut. Tetap di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM, kita kembali lagi keluarga FAS dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kita masih membahas terkait dengan mengapa setiap suara penting dalam pemilu. Dan di studio juga masih hadir Dr. Andes Haji Sunarno di studio kami keluarga FAS, masih membahas terkait dengan pentingnya suara Anda nih. Jadi satu suara pun tadi Pak Narno bilang ini sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu nanti, begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kita beranggapan masih ada yang lain untuk ikutan nyoblos, masih ada yang lain memberikan suara, kita golput aja. Wah, itu jangan ya Pak Narno ya. Jangan. Karena satu suara tadi Bapak bilang menentukan hasil pemilu. Iya. Iya. Nah, kalau menurut Pak Narno sendiri, selain trust tadi sudah dijelaskan, nah langkah yang digunakan untuk menyampaikan informasi politik biar lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat, khususnya bagi pemilih pemula, itu seperti apa sih Pak? Biar hak pilihnya nanti bisa dipakai dan tidak memilih untuk golput. Ya, baik, jadi dipastikan tanggal 14 tadi harus hadir. Diharapkan hadir di TPS masing-masing. Yeah. Pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda. Jadi ini tadi saya sampaikan sangat menentukan masa depan bangsa kita ini. Yang kedua, ini himbauan saya kepada penyelenggara pemilu. Dalam hal ini Bawaslu, KPU ini untuk bisa melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mengantisipasi adanya isu kecurangan. Baru isu, tapi kalau diantisipasi kan tidak bisa dicegah gitu. Yeah. Bukan berarti skudon enggak, tapi ini memang dari masa ke masa, pemilu ke pemilu, isu-isu itu seperti ada lah. Dengan pengalaman yang selama ini terjadi bisa diantisipasi. Kemudian penyelenggara pemilu juga harus bertindak adil, jangan menganakmaskan salah satu calon. Ini akan dirasakan sangat bisa diterima oleh masyarakat kalau penyelenggara pemilu KPU itu melaksanakan dengan prinsip-prinsip luber dan jurdil tadi. Itu. Kemudian kami juga menghimbau kepada TNI, Polri, TSN untuk tetap netral, supaya tidak menjadi sorotan dari berbagai pihak. Jadi itu karena tidak kenetralan itu juga memicu suatu rasa tidak puas, kemudian menimbulkan huru-hara. Ini kan tidak kita. Jadi kita jalankan pemilu itu dengan damai, dengan sejuk, dengan penuh keluargaan. Pilihlah sesuai nurani, itu aja. Baik. Yang bisa kami himbau pada masyarakat. Oke, berarti memang langkah-langkah yang diambil biar lebih menarik itu adalah segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang ada, begitu ya. Prinsip juga ya Pak ya. Oke, selamat datang juga buat Bapak Sukardiono yang hadir di sini keluarga FAS. Anda nanti bisa bertanya langsung juga dengan narasumber kami terkait dengan mengapa setiap suara penting dalam pemilu. Nih Pak Sukardiono juga adalah salah seorang yang saya lihat juga banyak banget caranya nih untuk menarik perhatian bagi para pemilih muda begitu Pak.
Mungkin media sosial saat ini memang sangat berpengaruh Pak untuk memberikan informasi terkait dengan politik dalam rangka menurunkan angka golput nih Pak Sukardiono atau Pak Godres nih biasanya dipanggil. Yes, semangat siang Mbak Reni, Ya. semangat siang pendengar Mhm. Fast FM. Media sosial saat ini sangat pegang peran penting dalam hal untuk berkampanye, Ya. karena hampir semua lapisan masyarakat, utamanya yang sudah dewasa atau punya hak pilih itu lebih dari 80% pegang HP. Jadi informasi akan lebih cepat ke mereka melalui media sosial. Ini memang hampir semua peserta partai politik, peserta pilpres, semua caleg hampir semua menggunakan media sosial sebagai alat berkampanye. Cuman kita juga harus arif yang mana isi konten-konten itu yang sifatnya mendidik, sifatnya memberi harapan yang baik, harapan yang sekiranya bisa disembadani. Ya. Karena politik itu sendiri kan mengelola manusia dan mengelola harapan. Jangan sampai kita janji-janji tapi yang sekiranya kita tidak bisa nyembadani. Ambil contoh misalnya capres, besok kalau saya terpilih sebagai presiden maka beras di Indonesia gratis. Nah, itu enggak pas. Kalau murah itu ya Masuk akal ya masuk Pak. akal, tapi kalau gratis kan enggak mungkin. Itu hal-hal yang perlu disikapi. Jadi para caleg di semua tingkatan, partai elit politik, tim sukses capres itu berkampanyelah yang profesional dan proporsional, yang sekiranya masuk akal dan bisa disembadani ketika nanti terpilih. Itu akan lebih bisa diterima. Tapi kalau janji-janjinya itu nggak bisa diterima, nggak masuk akal, itu malah jadi bulan-bulanan netizen biasanya gitu. Oke, kalau misalnya Pak Gubernur sendiri, kalau ada nggak sih Pak wadah untuk menarik begitu para pemilih mula ini ya? Kan yang pertama kali nyoblos besok nih Pak, untuk menarik perhatian bahwasanya golput itu nggak baik gitu. Untuk saat ini fenomena golput itu lebih rendah daripada pemilu 2019. Oke. Terutama pemilih pemula ini sepertinya antusias sekali untuk menggunakan hak pilihnya. Oke. Kayak apa sih rasane milih calon wakil rakyat, Nggih. milih calon presiden, wakil presiden sesuai, kalau bahasanya Pak Haji Sunarno tadi, sesuai hati nuraninya. Masalah pilihannya itu anak-anak muda kan sudah punya literasi yang cukup komplit, Bebas lewat gitu ya Pak. media sosial. Ya. Partai oposisi sing pas, caleg iki sapa iki sing pas, oh, caleg tak milih Gerindra nomor loro provinsi Sukardion aja. Wah. Itu misalnya seperti itu, misalnya itu. Jadi anak-anak muda itu lebih antusias dan kita juga tak henti-hentinya turun ke bawah memberi edukasi. Gunakan hak pilih sebaik-baiknya, karena satu suara kita akan sangat menentukan nasib bangsa ini 5 tahun ke depan. Ya, Ya benar. kan, seperti pilpres. Pilpres syarat satu putaran adalah 50% plus 1 suara. Oke. Bukan 1%, 1 suara. Kalau pas 1 itu suara kita, berarti kan sangat menentukan Iya. 5 tahun ke depan. Baik. Dan seperti tadi juga sudah disinggung Pak Haji Sunarno, teman-teman kita TNI, Polri yang belum punya hak pilih, tidak punya hak pilih aja begitu pengennya untuk bisa mempunyai hak pilih. Lah yang punya hak pilih kok malah radinggu kan, Ya. kan eman-eman. Eman-eman sekali gitu ya. Baik Pak Godres, terima kasih. Dan ini semoga bisa membuka juga di luar sana kalau masih ada yang udahlah cuma satu suara aja nggak ngaruh, tapi ternyata memang satu suara kita ini sangat berpengaruh di hasil pemilu 2024 nanti. Baik, kita break dulu sebentar, kasih informasi juga yang mau lewat untuk Anda keluarga FAS. Silahkan nanti Anda bisa bertanya kembali dengan narasumber kami melalui 314330
dan juga via WhatsApp 081578709640. Dan Keluarga Fas, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fas bisa ikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_JTG, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan juga YouTube Kominfo Jateng. 90.1 Fast FM Magelang. Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM untuk Anda Keluarga Fast, masih dalam dialog bersama dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi A dengan tema Pemilu 2024. Mengapa setiap suara itu penting dalam pemilu? Kita masih bersama dengan Dr. Ades Haji Sunarno dan juga Insinyur Sukardiono di sini, atau Pak Godres biasanya disapa seperti itu ya. Anda nanti bisa bertanya kembali dengan dua narasumber kami melalui 0815 78709640. Tapi sebelumnya kami mengingatkan juga untuk Anda Keluarga Fast bahwa kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Keluarga Fast bisa ikuti informasi tentang Jateng melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, Twitter @kominfo_JTG, Instagram @kominfo.jateng, Facebook @diskominfo.jateng, website diskominfo.jatengprof.go.id, dan juga Kominfo Jateng untuk YouTube-nya. Kita kembali nih ke materi Pak Narno dan juga Pak Godres, bahwasanya jangan sampai pemilih pemula yang sekarang ini mendapatkan hak suaranya yang pertama begitu ya, malah disia-siakan gitu ya, disia-siakan, dan jangan sampai juga tidak dimanfaatkan gitu ya, yang seharusnya kayak tadi Pak Godres sama Pak Narno bilang harus dipilih sesuai dengan hati nurani, dan juga yang saat ini tidak bisa memanfaatkan hak suaranya aja udah pengen banget kan Pak untuk ikut berpartisipasi begitu besok ya. Nah ini langkah apa lagi nih Pak untuk menggandeng kaum muda untuk bisa mendapatkan informasi atau edukasi terkait dengan politik yang baik begitu, Pak Narno atau Pak Godres dulu nih? Untuk menggandeng anak muda ya? Iya, jadi biar kayak tadi di awal Bapak bilang nggak apatis lagi nih sama pemerintahan. Diadakan komunikasi dua arah ya. Oke. Kalau bisa ya bisa berdialog, karena dengan berdialog itu bisa saling memberi dan menerima. Yeah. Kalau dibuka duduk satu meja itu biasanya masalah seberat apapun bisa terselesaikan ya. Jadi menurut kami anak muda juga diberikan kesempatan seluas-luasnya, terutama ini lapangan kerja. Okay. Ini mesti harus di pemimpin yang akan datang itu harus bisa berupaya bagaimana supaya bisa membuka lapangan kerja seluruhnya bagi generasi anak muda sekarang. Dengan dibuatnya lapangan itu akan sangat menarik, mereka akan antusias, kan bersemangat, berkompetisi. Yeah. Jadi itu, jadi jangan nah untuk bisa membuka lapangan kan harus ada investasi ya. Investasi itu juga perlu dibuka seluruhnya. Yeah. Jika investasi, lapangan kerja terbuka, akan membuat semangat para pemuda itu untuk berkompetisi. Oke. Yeah. Baik. Nah, kalau motivasi yang pengen disampaikan Pak Godres sendiri nih, sebagai Bapak masih muda kan ya Pak ya? Masih dong. Oh masih belasan tahun. Itu beberapa puluh tahun yang lalu tapi. Iya, motivasi seperti apa nih Pak yang disampaikan bagi mereka yang masih ragu-ragu gitu untuk menggunakan hak pilihnya Pak? Setiap partai politik punya trik, punya jurus tersendiri untuk menarik para pemilih muda. Iya. Nggak kampanye Mbak, kampanye nggak boleh nanti. Kalau di partai kami langsung menarik wapres yang muda. Nah, itu secara nggak langsung sudah yang muda yang berbondong-bondong nanti. Itu salah satu.
banyak caleg-caleg muda dari semua partai peserta pemilu sekarang dilibatkan Oke. untuk ikut langsung mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Ya. Karena dengan masuknya banyak anak-anak muda, pola pikir pemilih muda nanti akan terakomodir. Karena kalau sesama muda frekuensinya hampir sama. Ya, Kan? baik. Frekuensinya di sini kan hampir sama. Itu salah satu cara untuk menarik biar pemilih muda. Politik itu tidak diisi hanya oleh orang-orang tua atau orang yang sudah berkeluarga, tapi anak-anak muda harus memulai ngikut berkecimpung di politik. Baik. Paradigma yang mengatakan bahwa politik itu kejam, politik itu kotor, itu tergantung memanainya. Jadi tujuan politik itu mulia, sangat-sangat mulia karena untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Ketika ada yang kotor itu oknum, Ya. bukan tujuan partai politik. Nah, ketika anak-anak muda sudah menceburkan diri langsung di dunia politik, nah, yang di luaran yang belum ikut bergabung akan respect, akan tertarik dengan bahasa-bahasa mereka, dengan program-program yang muda. Kalau muda itu kan lebih antusias, Pak. Jadi insya Allah dengan anak-anak muda yang terjun langsung di dunia politik itu salah satu cara partai politik untuk menggairahkan peminat-peminat pemula. Pemula, oke, baik. Jadi bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, merasa bahwa mereka tidak sendiri begitu ya. Suaranya nanti akan Akan terakomodir. Baik. Ya, Pak Narno, mungkin terakhir nih Pak, closingnya nih Pak, motivasi yang beda mungkin motivasinya dari Pak Godres untuk menarik perhatian para pemilih pemula untuk bisa memanfaatkan besok tanggal 14 Februari kesadarannya lebih meningkat nih Pak untuk memanfaatkan hak pilihnya. Baik, jadi ya kita mulai membangun kesadaran bersama bahwa negara kita ini milik kita bersama. Okay. Kita sering saya menyampaikan bahwa masa depan milik adik-adik pemuda semuanya. Siapa lagi kalau bukan adik-adik. Kemudian kita bisa meneladani sebagai warga negara baik kan harus memberikan kontribusi sekecil apapun yang baik pada negara kita. Kita itu lahir di sini, dibesarkan, dan mengalami proses kehidupan di negara kita. Sebagai warga negara baik ya merasa terpanggil lah hati nuraninya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk negaranya. Nah, gunakanlah ini kesempatan itu untuk pemilu ini, karena pemimpin kita yang terpilih ketika sudah terpilih itu akan bisa mengambil keputusan-keputusan yang bisa memajukan negara kita, tapi juga bisa menghancurkan negara kita. Apa kita tidak ingin negara kita hancur? Iya. Lalu kan itu pilihlah yang baik. Nah, itu Anda sekalian punya hak untuk memilih. Sebagaimana pahlawan kita dulu kan dalam rangka memberikan yang terbaik kepada bangsanya kan merebut kemerdekaan yang kemudian diturunkan pada kita ini, anak cucu kita ini menikmati sekarang. Kalau anak pemuda nanti bisa memilih pemimpin yang baik, kemudian pemimpin itu bisa membuat yang terbaik, kan bisa diwarisi anak cucu kita nanti. Yeah. Jadi itu harus menjadi motivasi kita agar tidak menganggap sepele masalah pemilu ini. Masalah ini sangat penting untuk kebersamaan sebagai sebuah warga negara kita ini. Ya, gitu aja. Baik, jadi bagaimana kita memanfaatkan hak pilih kita ini untuk ikut berkontribusi bagi negara begitu ya. Iya. Ini salah satu bentuk berjuang juga ya Pak Godres, memanfaatkan hak pilih kita. Begitu ya. Mau ada tambahan Pak? Oke. Manfaatkan hak pilih kita sebaik-baiknya. Pilihlah calon wakil rakyat, calon presiden terbaik menurut hati nuraninya. Oke. Dan harapan kami semua, baik itu pemilih pemilu yaitu rakyat, peserta pemilu yaitu caleg dan partai politik juga capres, penyelenggara pemilu KPU, pengawas pemilu Bawaslu, Panwaslu,
dan juga TNI, Polri, ASN, pejabat daerah untuk mengawal pemilu ini sebaik-baiknya. Semua berjalan menurut proporsinya masing-masing. Jangan sampai overlap, apalagi offset. Ya kan bahaya nanti negara ini. Itu ketika proses pemilu berjalan dengan baik, dengan demokratis, insya Allah akan menghasilkan pemimpin yang baik juga. Dan itu merupakan harapan semua rakyat Indonesia. Dan yang lebih penting lagi, jaga persatuan, jaga kesatuan, jaga gotong royong, jaga kerukunan antar tetangga. Karena kerukunan, persatuan, kesatuan jauh lebih penting daripada pemilu sendiri. Slogannya gini Mbak, apapun partainya, apapun pilihannya, sing penting coblos nomor loro. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Godres dan juga Pak Narno atas waktunya. Dan untuk Anda keluarga FAS, silakan nanti Anda bisa simak kembali siaran dialog kami ya melalui YouTube FAS FM Magelang. Dan terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kami jawab begitu ya. Nanti ke berikutnya kalau ada kesempatan bisa kembali lagi bergabung. Keluarga FAS, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, dan keluarga FAS bisa ikuti informasi tentang Jateng melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jateng, melalui Twitter @kominfo_jtg ataupun Instagram @kominfo.jateng, dan juga bisa melalui Facebook @diskominfo.jateng, ataupun keluarga FAS juga bisa melalui website diskominfo.jatengprof.go.id dan Kominfo Jateng melalui channel YouTube. Terima kasih Reni, pamit ya untuk dialog siang ini dengan tema Pemilu 2024, mengapa setiap suara penting dalam pemilu. Keluarga FAS jangan sampai golput ya, nanti tidak semaput. Oke deh, terima kasih. Diingatkan 14 Februari 2024 Anda bisa memaksimalkan nih hari itu untuk menentukan pilihan Anda ya sesuai dengan hati nurani, dan maksimalkan hari itu untuk bisa memanfaatkan hak pilih Anda. Terima kasih, jangan takut gagal karena itu bagian dari proses menuju sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.